Momen yang paling ditunggu setelah 1 bulan penuh berpuasa ialah Hari Raya Lebaran yang sebentar lagi akan tiba. Berbicara tentang Lebaran, memang tidak lepas dari tradisi mudik, bermaaf-maafan sampai dengan beli baju baru. Tidak hanya itu saja, acara makan-makan saat Lebaran juga menjadi hal yang ditunggu dan pasti banyak dari pemirsa yang merindukan makanan-makanan yang memang menjadi ciri khas Lebaran setiap tahunnya. Namun di tengah pandemi COVID-19, Lebaran tahun ini memiliki suasana berbeda. Meski tak ada silaturahmi atau salam-salaman, momen Lebaran di rumah aja bisa tetap meriah. Ada makanan utama, ragam kue, hingga dessert yang bisa menemani Lebaranmu di rumah saja. Terdapat ragam menu kuliner yang khas saat Lebaran tiba. Sebut saja ada ketupat dan opor ayam, lontong kuah, sayur lodeh, soto, gado-gado, nasi kuning, dan masih banyak lagi makanan utama yang tersaji saat Lebaran. Sedangkan untuk jenis kue Lebaran tak kalah banyak beragamnya. Seperti yang diolah oleh salah satu ibu rumah tangga, Fatma, warga Desa Taniran Selatan, Kecamatan Angkinang ini. Beliau membuat beragam jenis kue pada bulan Ramadan saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ada kue kacang yang terbuat dari bahan dasar kacang tanah yang dihaluskan serta dipadu dan dipadu-padankan dengan bahan lainnya hingga menjadi kue manis dan legit. Kemudian kue putri salju, kue yang berbentuk bulan sabit, berwarna putih dengan cita rasa manis. Kue ini terbuat dari adonan tepung, margarin, telur, gula halus, dan bahan lainnya ini sangat mudah kita temui di hari Lebaran. Kue nastar, kue berbentuk bulat dengan warna kuning keemasan mengkilap di permukaan atasnya, berisi selai nanas yang manis dan gurih, dan terkadang ada hiasan cengkeh atau keju parut di atasnya. Terbuat dari adonan tepung dan margarin dengan teknik spesial saat pembuatannya. Membuat kue ini saat dimakan begitu gurih, manis, dan lembut di mulut. Selain untuk dikonsumsi sendiri, kue buatan Ibu Fatma ini juga dijual sesuai pesanan. Secara offline, dengan mengadakan relasi dari teman melalui mulut ke mulut. Sedangkan secara online melalui via Facebook dan WhatsApp. Namun sayang, beliau membuat beragam kue yang untuk dijual pada saat menjelang Lebaran saja. Karena terkendala utama belum memiliki sertifikat izin pangan industri rumah tangga atau PIRT. Meskipun masih dalam skala kecil, Ibu Fatma mengaku penghasilannya membuat ragam kue bisa sedikit menambah penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya menjelang Lebaran.
wadah ini asan persiapan lebaran. Nastar, ada kue kacang. Nya di rumah tuh katuju bener nang wadah nang kakak ini teh. Biarpun kada kawa bakumpul orang banyak, ada kawa keluarga jauh-jauh ada kawa mudek, tetap bae menyediakan nang ini teh nah wadah. Nastar nih teh, kue kacang nih teh nah. Nyenong di rumah mau makan nih aja. Awalnya rajin kekanakan di rumah, bilanya anak lebaran betagih wadah karing. Jadi kan beulah tuh macam-macam, ada berapa macam kayak itu nah. Jadi karena kawan datang hilang diserungi kawan mencobai memakan rasa cocok, manisnya nyaman kayak itu kan kada pakai pemanis jar buahnya. Di mana aja memesan pian jar. Jar aja ini nih ulang sorang. Jadi jar buahnya aman kayak itu aja sambil lagi mola sorang. Jadi sambil mola sorang. Jadi mulai dari kawan satu ke kawan yang lain bahabar. Habis itu tetangga-tetangga juga nukaryakan. Jadi tiap lebaran tuh biasa sudah jadinya mola sambil makan sorang sambil jualan. Latihan tempat di desa ditunjuk tempat pelatihan seminggu rasanya. Di awalnya itu Bang, jadi ada kebiasaan tuh. Habis itu sambil melihat di YouTube juga tambahan-tambahan yang melihat misalnya kayak nastar nih kenapa jadi bisa licin atasnya ampun orang buka di YouTube. Ajil ulah tuh pertama tuh wadah kacang ini aja berjual per toplesnya kayak ini 25.000. Habis itu ini nastar ini isinya selai nanasnya tuh Acil selainya ulah sorang. Jadi mulai prosesnya mengupas sampai memasaki sorang sampai menggiling memasukkan ke dalam nastarnya. Jadi semua prosesnya lewat tangan semua. Ini putri salju ini Acil berjualnya 35 satu box kayak ini 3 macam aja Bang, karena keterbatasan cetakannya, tempatnya ada lengkap. Keterbatasan tenaganya sorangan aja bulan. Jadi ini aja yang mampu diulah. Pian biasanya tuh berapa menghabiskan bahan mentahnya? Kalaunya yang dahulu sebelum pandemi itu bisa sampai 15 kilo. Tapi yang untuk ini nih ada yang 8, 10 gitu. Nah, karena kan satu anunya ini juga usahanya orang anak kaya banyak udah bertukar ngaruh di video kadede. Pian menjualnya secara online kah atau kayak apa cara penjualan Pian? Lewat online iya, lewat SW, WhatsApp. Habis itu dari kawan-kawan tadi, dari tetangga ke saudara, kawan anak. Kendalanya tuh yang pasti kan tenaganya. Habis itu apa nih fasilitas apa ya yang ngarannya wadahnya untuk pengemasan. Itu apa ngarannya terbatasan alat pengolahan Belum lengkap. belum lengkap. Jadi hendak juga nah kayak orang tuh naba merek bacap kayak itu nah jadi nyaman dikenal orang misalnya ulahan wadah mama siapa kayak itu jadi nyaman. Amun kayak ini kan dari muntung ke muntung kadang orang kada tahu alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa. Jadi mudah-mudahan kayaknya Acil kawa ada izin IRT juga tuh nah supaya kawa baulah label gesan wadah Acil.